Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masyaallah muslimin, jemaah subuh Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah. Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, kemuliaan, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini. Kembali Allah membangunkan kita. Dalam arti kata, Allah masih memberikan kepada kita semua kesempatan untuk menginjak bumi milik Allah, bernaung di bawah langit kepunyaan Allah, menghirup oksigen milik Allah Subhanahu wa taala, menikmati cahaya matahari kepunyaan Allah, dan bertebaran di muka bumi Allah mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya sebagai bekal kita untuk berjumpa dengan Allah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, segala upaya kita, usaha yang kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala diridai dan diberkahi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat beri salam selalu kita mohon kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanpa terasa Bapak dan Ibu, hari ini kita memasuki bulan Syawal 14 sekarang ya. Sudah 2 minggu kita melewati meninggalkan Ramadan. Begitu cepat waktu berlalu. Baru lagi kita akan meninggalkan juga Syawal. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mungkin sudah waktunya kita juga mengevaluasi jauh mana bekasnya atau dampak dari Ramadan yang telah kita tinggalkan itu kepada diri kita. Apakah kita telah meninggalkan Ramadan, atau nilai-nilai dalam Ramadan yang telah kita tinggalkan itu masih berbekas dalam diri kita dan masih kita pegang teguh? Karena Ramadan ada pelatihannya, implementasinya ya sekarang untuk 11 bulan. Jadi kalau kita menyembah Ramadan, ya selesai semuanya. Tapi ketika kita menyembah pemilik Ramadan itu, ya dia tetap akan berdiri sampai sekarang dan sampai ya akhir hayat hidup kita, karena kita sudah di training. Bapak dan Ibu, kembali kita mereview bahwa kita waktu masuk ke dalam bulan Ramadan itu adalah orang yang beriman yang disaring oleh Allah. Kemudian goalnya itu la'allakum tattaqun, adalah orang yang muttaqin, derajat yang tinggi di sisi Allah.
Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada lagi di atas itu derajatnya. Akumulasi dari semua. Ia juga kita orang muslim, ia juga kita orang mukmin, ia juga kita orang mukhlisin dan muttaqin. Jadi muttaqin itu adalah akumulasi Bapak dan Ibu, sehingga dia derajat yang tinggi di sisi Allah. Jadi kalau dikelompokkan Bapak dan Ibu, apakah kita sudah mundur lagi? Ya. Jadi yang pertama itu muslim. Jadi muslim itu, orang muslim itu adalah orang yang tunduk. Dia masuk ke dalam Islam, ke rumah besar Islam, berada dalam rumah itu dengan ketika dia telah mengikrarkan syahadatain. Seorang Arab Badui berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami telah beriman." "Kamu belum beriman," kata Rasulullah. "Katakan kamu telah tunduk." Kenapa belum? Karena iman tadi belum masuk ke dalam dirimu. Jadi kalau baru sekedar kita masuk, mengikuti, kita bersyahadat, kita berada dalam rumah itu, baru kita namanya tunduk, berserah diri, menyerahkan diri kita. Tapi setelah dia telah masuk ke dalam diri, tasdik di qalbi, ikrar bil lisani wa amali, dia beriman. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu tingkatannya. Jadi ketika orang beriman itu masuk dia ke dalam bulan Ramadan, disinilah latihan-latihan itu dilakukan. Apakah dia sampai kepada orang yang mukhlisin, muhsin ya? Bagaimana cirinya? Dia tidak saja hanya yakin kepada Allah, tapi dia telah mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ihsan. Merasa dia senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dilatih dalam bulan Ramadan, Bapak dan Ibu. Kenapa demikian? Orang yang berpuasa, dia yang punya makanan, dia yang punya minuman di rumahnya sendiri, tidak ada orang yang melihat, tapi karena dia merasa dilihat oleh Allah, dia tidak mau. Itu dia merasa dilihat oleh Allah. Itu ihsan. Orangnya dikatakan muhsin. Nah, ini kita latih. Jadi tadi muslim masuk, mukmin dia yakin, tidak ada celah keyakinan kepada Allah dalam hatinya, masuk ke dalam hatinya, ikrar bil lisan dia wa amali. Kemudian ketika dia lakukan ibadah-ibadah itu, dia merasa dilihat oleh Allah, sehingga tidak mau lagi dia berbuat maksiat di hadapan, dia tidak berbohong di hadapan Allah karena dilatih. Dia termasuk muhsin. Kemudian Bapak dan Ibu, ketika semua yang dilakukan tidak ada lagi dia melihat
untuk dipuji, untuk disanjung oleh manusia, untuk dinilai oleh manusia, dia termasuk kepada mukhlis, ikhlas hanya kepada Allah semuanya. Oh, dia pergi ke masjid bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa. Oh, dia memberi sesuatu bukan karena menginginkan sesuatu. Dia bekerja dengan baik bukan karena siapa-siapa juga, tapi semua dia persembahkan untuk mencari ridhonya Allah, ikhlas pada Allah. Mukhlishina lahuddin, itu orang yang ikhlas. Bapak dan Ibu, mudah kita mengungkapkan dengan kata-kata, tapi mari kita lihat keikhlasan yang kita lakukan dalam hidup kita. Ketika masih ada pamrih-pamrih kita, setiap kita berbuat, keinginan-keinginan kita, setiap kita beramal untuk mendambakan agar nafsu-nafsu dunia kita juga dikabulkan oleh Allah. Berdoa pun kita juga termasuk harus dalam keikhlasan, beragama dalam ikhlas. Mukhlisin. Oh, aku lakukan ini, aku baca ini setiap hari agar aku mendapatkan itu. Ketika masih kalkulatornya masih main dengan hitungan-hitungan kepada Allah yang tidak pernah berhitung dengan Dia, ini belum termasuk kepada keikhlasan. Allah yang maha tak terhingga. Jadi keikhlasan itu banyak. Apa yang Dia berikan kepada orang lain, Dia membantu orang lain, tidak berharap apapun dari orang, cuma dia hanya ridhonya Allah, keridaannya yang dia tuju. Oh, dia berbuat baik, dia bekerja dengan baik, bukan nilai dari manusianya yang diharapkan, tapi ridhonya Allah. Ikhlas. Orang yang ikhlas akan kaya di dalam hidupnya. Dia akan tetap tersenyum di dalam hidupnya, apapun yang dia lakukan. Ketika pun orang menurut pikirnya tidak membalas kebaikannya, dia tidak masalah, karena dia berbuat baik bukan karena orang, tapi adalah karena Allah. Ini sering Bapak dan Ibu dalam kehidupan kita. Ketika kita membantu saudara-saudara kita, kemudian mungkin dia lupa mengucapkan terima kasih, ataupun dia tidak berterima kasih kepada kita, apa yang kita ucapkan? Atau di perasaan kita, andai tidak tahu diuntung, lawak bantu, lawak tolong, lawak lapangkan, berterima kasih saya, jangankan berterima kasih, basobok nyawa dan disapo nyawa. Kalau masih ada itu Bapak dan Ibu, berarti masih ada harapan-harapan kita di mata manusia. Apalagi kalau menolong orang untuk mengharapkan sesuatu dari dia kepada kita. Jadi inilah sehingga ada namanya dikembangkan sekarang kuantum ikhlas. Bagaimana menggali keikhlasan dari diri kita, sehingga hidup kita lapang, kita bahagia. Bagaimanapun orang menilai kita no problem. Karena kita bukan, yang kita lakukan bukan karena dia, bukan untuk dia, tapi adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita latih dalam bulan Ramadan.
menjadi orang yang menyerahkan diri muslim, menjadi orang yang yakin hakul yakin, menjadi orang yang muhsin, menjadi orang yang mukhlis, yang ikhlas. Kemudian akumulasi dari itu semua, inilah la'allakum tattaqun. Pertanyaannya hari ini Bapak dan Ibu, apakah semuanya itu telah menjadi pakaian kita hari ini? Kalau sudah, la'allakum tattaqun, predikat dari yang tinggi itu memang sudah menjadi milik kita. Kalau belum, kita harus tetap optimis Bapak dan Ibu, bahwa 11 bulan yang akan datang sampai akhir hayat hidup kita, sampai ke Ramadan yang akan datang, adalah bulan-bulan yang akan kita lewati, hari-hari bulan-bulan yang kita lewati dengan nilai-nilai yang telah kita raih dengan predikat takwa selama bulan Ramadan, yang mengantarkan kita kepada la'allakum tattaqun, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang beriman yang sebenarnya adalah lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kemudian kepada itu, siapa orang yang muttaqin itu? Jadi akumulasi dari 4 tadi, dia menjadi orang yang muttaqin, dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang sering kita baca. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu yang pertama, orang yang menjadikan hudannya adalah kitab ini yang tidak diragukan lagi kebenarannya, diungkapkan di situ. Dzalikal kitab la raiba fi, dia tidak ragu lagi kepada kita, sedikit pun tidak keraguan dalam diri. Inilah petunjuk dalam hidup. Dia yang pertama. Kalau dia meyakini hudannya adalah kitab ini, tentu dia ingin memahami apa yang ada di dalam kitab ini. Pertanyaannya padanya, kalau bulan Ramadan berusaha kita menghatamkan Al-Quran dengan 2 kali, 3 kali, kita tadabburi Al-Quran ini. Sekarang 15 hari ini sudah berapa? Sudah kita khatamkan sekali lagi? Atau mungkin baru 1 juz, 2 juz, 3 juz, atau 15 juz, 1 juz 1 hari? Kemudian bagaimana kita memahami apa yang ada dalam Al-Quran ini? Kalau ini kita tidak lakukan, hudan lil muttaqin. Dan apalagi yang kedua, orang yang muttaqin itu yang kedua adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang yakin, beriman kepada yang gaib, yang tidak tampak, yang tidak kasat mata. Kepada Allah, malaikat, hari kemudian, semuanya yang dijelaskan oleh Allah. Tidak ragu lagi akan eksistensi Allah yang maha mencipta, Allah yang maha menata, Allah yang maha mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan kepadanya kita akan kembali. Wa yuqimus shalah, dia mendirikan sholat, bukan hanya sekedar dia melaksanakan sholat, tapi sholat itu sama juga dengan Ramadan, berdiri terus,
Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Orang yang mendirikan Ramadan sama dengan Masjid Al-Hakim yang megah ini. Ketika dia didirikan, dia akan berdiri terus. Tapi ketika diruntuhkan, dia akan runtuh. Begitu dengan Ramadan. Ketika Ramadan itu tak berdiri sampai bertemu dengan Ramadan yang akan datang, 11 bulan tempat kita mengimplementasikan, mendirikan. Begitu juga dengan sholat. Kita tadi sholat subuh, komitmen kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunjukki hamba jalan yang lurus ya Allah. Kita minta jalan yang lurus. Habis salat kita berbohong lagi, kita bermaksiat lagi, kita bergunjing lagi, kita memfitnah orang lagi. Salatnya tidak berdiri, tapi hanya sekedar mengerjakan salat. Wa yaqimunas shalah. Kalau hanya sekedar mengerjakan salat, ia tidak termasuk kepada orang yang muttaqin, la'allakum tattaqun itu. Tapi kalau berdiri salat itu tanha 'anil fahsya wal munkar, dia tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Bapak jemaah yang dirahmati Allah, itu indikatornya. Apalagi Bapak dulu, alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiq. Dia menginfakkan sebagian rezeki yang Allah kurniakan kepadanya. Ya Bu, wa mimma razaqnahum yunfiq. Kepada ibu yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan ini kepada kita semua. Kalau zakat itu Pak, Bu, itu sudah final itu. Tidak ada lagi urusan kita. Kalau zakat sudah miliknya Allah, tidak ada lagi. Final. Yang dikatakan wa mimma razaqnahum yunfiqu, orang yang menginfak sebahagian dari rezeki yang Allah karuniakan kepadanya. Sebahagian itu kepada Ibu, kalau kita matematikkan, sebahagian itu kan ada sebagian besar, ada sebahagian saja, ada sebagian kecil. Itu makna sebahagian. Mana yang mau kita untuk kita infakkan di jalan Allah? Apakah sebagian besar? Ini yang dicontohkan oleh para sahabat. Atau sebahagian? Sebagian besar itu besar dari 50% Bapak. Kalau sebagian itu kisarnya antara ya 50% ke atas dan ke bawahnya sebagian. Sebagian kecil, mungkin kecil dari 20%. Tidak perlu kita melihat yang besarnya. Sebahagian kecil saja Bapak dan Ibu, apa sudah kita penuhi untuk membuktikan kita sebagai orang yang muttaqi. Bapak dan Ibu, coba hitung-hitung Bapak dan Ibu. 20% saja sudah kita keluarkan tidak dari harta kita untuk dijalankan. Infak kita untuk masjid, anak yatim, zakat, infak, sedekah, wakaf, semuanya. Akumulasikan itu, Pak. Tak hitung. Udah berapa yang terkeluar? Apakah hanya baru zakat yang 2,5% saja? Bagi yang pegawai negeri yang dipotong gajinya, apakah itu saja? Itu tidak usah lagi. Tapi wa mimma razaqnahum, hitung Bapak, kalkulasikan kepada.
Kalau memang kita orang yang termasuk dalam kriya orang yang muttaqin. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang dia yakin dengan kitab kembali lagi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yakin dengan kitab suci Al-Quran yang tidak diragukan lagi kebenarannya ini, dia pedoman dalam hidupnya, dia kuasai, dia amalkan, jadikan pedoman hidup. Dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, sebelum kamu kepada Nabi Muhammad SAW, kitab Taurat, Injil, Zabur, dia ingat. Wabil akhirati hum yuqinun, dan dia yakin kepada hari akhirat. Inilah kuncinya Bapak. Wabil akhirati hum yuqinun. Ini yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Hewan mati, tanam-tanaman mati, makhluk mati semuanya. Tapi bagi kita ada satu hari akhir, sehingga setiap saat kita ungkapkan Malik Yaumiddin. Dialah raja hari kemudian, hari akhir. Kalau tidak ada hari akhir itu pada Ibu, tidak ada surga, tidak ada neraka, memang kita tidak perlu salat, tidak perlu beriman, tidak perlu menjadi orang yang muttaqin. Setelah kita mati menjadi tanah, tubuh kita yang diciptakan dari tanah kembali kepada tanah. Tapi bagi orang yang yakin dengan hari akhir, karena dia memiliki roh yang suci yang dititipkan oleh Allah ke dalam dirinya, wa nafakha fi min ruh, yang pernah bersaksi dengan Allah, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Dia bersaksi dengan Allah, dan roh yang suci itu akan dia kembalikan lagi kepada Allah nantinya, akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Maka kita perlu hidup ini dengan visi kita untuk menuju hari akhir, bukan hanya hidup untuk hidup, tapi hidup kita adalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lainnya. Maka dari itu, pada ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, buatkan perencanaan kita mulai dari hari ini, apa ibadah-ibadah yang terbaik yang kita lakukan. Kalkulasikan semuanya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa perencanaan Bapak dan Ibu, kita akan liar rencanakan target-target amal-amal terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam kita, salat tahajud kita, salat duha kita, salat berjamaah kita, kemudian tadabbur Al-Qur'an kita, hafalan Al-Qur'an kita. Kenapa kita perlu hafalan Al-Quran? Karena tidak menjamin mata kita ini akan terus bisa melihat. Ketika mata ini tidak mampu lagi nanti membaca Al-Quran, tentu kita bisa membaca hafalan-hafalan yang pernah kita hafal. Pahami pedoman hidup ini. Jadi tanpa perencanaan kita akan terombang-ambing. Tapi ketika kita rencanakan sesuatu dengan baik, hidup ini akan tertata. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, derajat takwa yang telah kita raih dapat kita pertahankan sampai akhir hayat hidup kita, sampai ajal menjemput kita, sehingga pulang kita kepada Allah tak lain tak bukan Allah panggil kita dengan panggilan kesayangan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Allah masukkan ke dalam surganya. Tak lain yang keluar dari lisan kita kecuali adalah kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita bisa meraih semua itu Pak Ibu, kematian yang husnul khotimah. Kapan? Bisa hari ini, esok, lusa, sesuai dengan janji. Wa ma taqdi nafsu ma taksibu wa ma taqdi nafsu bi ayyi amrin. Dan seorang diri pun yang tahu apa yang akan terjadi esok hari, dan tidak seorang diri pun yang bingung mana dia akan
mati, bisa hari ini, lusa, esok, sebulan lagi, setahun lagi dalam genggaman Allah. Banyak bapak dan ibu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.